Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Apakah baik? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Nah, apakah masih semangat untuk mengikuti pembelajaran? Semangat, Bu. Nah, sebagai tanda semangatnya, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Nah, karena sudah berdoa, sekarang kita akan belajar tentang peran ekonomi dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat di sekitar. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu peran dari ekonomi tersebut, terlebih dahulu Ibu mau menanyakan kepada anak-anak Ibu, ada yang tahu nggak apa itu ekonomi? Yang tahu silakan angkat tangan. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Ekonomi merupakan suatu kegiatan untuk memenuhi Oke, kebutuhan hidup. bagus. Nah, tepuk tangan dulu untuk teman kita yang sudah menjawab. Nah, sedikit Ibu tambahkan bahwa ekonomi itu adalah semua yang berhubungan dengan upaya dan daya manusia, segala upaya dan daya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga dapat mencapai tingkat kemakmuran. Nah, tingkat kemakmuran di sini mungkin dapat dikatakan cukup lah. Upaya yang dilakukan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari dan tidak kekurangan satupun. Masih dikategorikan ke dalam hidup sederhana gitu. Nah, jadi setiap orang itu pasti berupaya untuk melakukan apapun dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Benar atau tidak? Benar, Bu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa ekonomi itu adalah upaya yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup agar dapat mencapai tingkat kemakmuran. Dapat dipahami? Oke, bagus. Sekarang kita lanjut. Ibu mau menanyakan lagi kepada anak-anak Ibu. Ada yang mau menyebutkan contoh kegiatan ekonomi atau kegiatan ekonomi apa yang dilakukan oleh ayah atau ibu atau keluarganya di rumah? Coba angkat tangan. Saya, Coba Bu. sebutkan. Ya, Berkebun. oke. Bertani. Oke. Pedagang, Berdagang. bagus. Karyawan. Ya, karyawan. Nah, masih banyak lagi usaha. Nah, itu yang disebutkan oleh teman-teman kita tadi itu merupakan salah satu dari jenis usaha perekonomian untuk menghasilkan ekonomi. Nah, kita bekerja untuk mendapatkan ekonomi atau mendapatkan uang lah untuk mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, jadi seperti itu. Nah, dari semua yang disampaikan oleh temannya tadi betul. Sekarang Ibu mau menjelaskan macam-macam atau jenis-jenis kegiatan perekonomian yang ada di Indonesia atau pasti ada di sekitar kita. Nah, yang pertama itu tadi bertani. Nah, bertani ini usaha atau kegiatan perekonomian yang paling banyak dilakukan di Indonesia. Karena di Indonesia, negara kita ini termasuk negara yang tergolong negara agraris. Negara yang identik lah dengan pertaniannya. Antara lain yang hasil pertaniannya itu berupa padi, jagung, ubi, palawija, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi itu termasuk kegiatan bertani. Nah, kita juga sering melihat bukan atau orang tua dari anak-anak Ibu pasti ada yang punya sawah. Nah, pasti itu kan bertani. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan perekonomian karena nanti padinya itu kita tumbuk bisa menjadi beras. Nah, berasnya itu bisa kita gunakan untuk kita memenuhi kebutuhan hidup kita.
memenuhi kebutuhan karbohidrat kita. Nah, itu kan sudah merupakan kebutuhan. Nah, di sisi perekonomiannya itu juga bisa untuk dijual. Nah, dari keseluruhan hasil sawahnya itu bisa dijual separuh. Nah, mendapatkan uang. Uangnya ini bisa digunakan untuk keperluan anak-anak ibu dalam bersekolah, digunakan oleh orang tuanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke perkebunan. Nah, sebenarnya bertani dan berkebun ini tidak jauh beda. Mereka juga menggunakan tenaga yang ekstra untuk melakukannya. Cuman perkebunan ini identik dengan hal-hal atau tanaman-tanaman yang tingkatan yang besar. Nah, contohnya karet itu kan pohon yang kualitas atau kuantitas dari segi ukuran itu sudah sangat besar gitu ya. Karet dan panennya itu pun juga menunggu waktu yang lama. Nah, itu untuk perkebunan. Pemanfaatan lahannya itu juga sangat luas. Ada yang 1 hektar untuk perkebunan ini. Nah, contoh hasil perkebunan itu salah satunya itu pohon karet, kelapa. Nah, kelapa itu merupakan salah satu hasil kebun, kelapa sawit, dan apa lagi ya? Palawija. Tebu juga termasuk ke dalam hasil perkebunan, karena ada tuh yang pabrik gula itu kan mereka mempunyai kebun tebu yang sangat luas. Nah, kalau anak-anak ibu penasaran, boleh di searching di internet. Kebun tebu tersebut sangat luas. Mereka saja untuk panennya itu menggunakan alat-alat teknologi yang canggih, bukan menggunakan tenaga manusia lagi untuk menebang tebunya itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada peternakan. Peternakan ini pasti anak-anak ibu tahu. Nah, contohnya peternakan sapi, kambing, domba, kerbau, apalagi ayam, itik. Nah, ini juga tergolong nih peternakan hewan ini. Ada yang peternakan hewan yang besar, hewan kecil, dan hewan unggas. Nah, yang besar itu tadi sudah ibu sebutkan, ada sapi, ada kerbau, ada kuda. Nah, hewan yang kecil itu ada domba, kambing, kelinci, babi juga ada di peternakan ya. Itu untuk masyarakat yang mengkonsumsi babi. Nah, jadi tergantung lah ya. Terus kalau unggas itu yang burung-burung seperti ayam, itik, burung, itu juga jadi peternakan. Nah, itu juga menghasilkan uang. Karena kenapa? Nanti kalau sapinya sudah besar dijual, seperti saat sekarang ini kambing juga begitu. Suasana sekarang Idul Adha itu kan orang kurban. Nah, jadi orang-orang yang ingin kurban itu membeli sapi dan kambing. Nah, itu bisa dijadikan kegiatan ekonomi. Nanti kan kita berikan sapi atau kambing kita menerima uang. Nah, jadi seperti itu. Itu salah satu kegiatan perekonomian juga. Ayam juga seperti itu. Nah, anak-anak ibu mungkin sering memakan atau orang tuanya membuat sambal ayam. Nah, jadi itu di peternakan loh, dijual di pasar. Nah, kita yang mengkonsumsi, kita yang jadi konsumen, orangnya mendapatkan uang. Nah, itu juga kegiatan perekonomian bagi orang yang membuka peternak ayam tersebut. Terus ada lagi perikanan. Ikan ini bukan untuk nelayan. Nelayan itu juga merupakan suatu usaha ya, suatu kegiatan untuk perekonomian. Tapi ada nih yang kita hanya untuk membuat suatu keramba atau kolam ikan, kita memberikan makan dalam kurun waktu 8 bulan, 6 bulan kita bisa panen gitu. Untuk ikannya kita jual ke pasar. Seperti ikan nila itu kan ada tuh yang membuat keramba ikannya. Dia beternak ikan gitu, membibitkan ikan lah, seperti itu. Nah, banyak tuh. Jadi mereka tidak harus ke laut. Mereka hanya membibitkan ikan air tawar. Tentunya punya skill lah ya untuk membesarkan ikannya, karena tidak mudah juga untuk membibitkan ikan ini. Perlu pemahaman yang cukup untuk gimana airnya, gimana makannya, karena kalau terlebih nanti ikannya bisa mati, terkurang juga bisa mati. Jadi harus pas gitu. Itu juga bisa menghasilkan
uang, salah satu kegiatan perekonomian juga. Terus selanjutnya itu ada usaha lah, usaha seperti berdagang, membuka grosir, berjualan. Nah itu juga ada. Terus bekerja di pertambangan, ada orang yang mendulang emas di daerah-daerah yang punya emas di bagian di daerahnya itu. Nah ada beberapa masyarakat yang mendulang emas gitu, itu di perairan. Jadi seperti itulah kegiatan perekonomian macam-macamnya. Nah sampai di sana ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu, dari yang ibu jelaskan itu, coba sebutkan manfaat dari perekonomian itu sebenarnya untuk apa? Yang tahu angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan dijawab. Manfaat ekonomi itu untuk mendapatkan uang, Bu. Ya, bagus. Nah, jadi untuk manfaat perekonomian atau manfaat kita melakukan kegiatan ekonomi tersebut, salah satunya yaitu untuk mendapatkan uang atau mendapatkan feedback yang bisa membuat kita untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, dan kita tidak kekurangan hal itu gitu. Nah, makanya kita lakukan kegiatan perekonomian. Sebenarnya banyak lagi cara untuk mendapatkan uang, tapi itulah secara gambaran umumnya. Nah, anak-anak ibu juga bisa nih melakukan, ada gitu yang orang membuat suatu kerajinan bisa diperjualbelikan. Nah, itu juga termasuk salah satu usaha ekonomi. Nah, coba dibayangkan, coba dikonsepkan. Nah, ibu memberikan satu gambaran kalau misalkan kita membuat apa ya? Membuat ikat rambut. Nah, kita ikat rambut, kita beli kainnya, ada dijual di pasar, kita beli kainnya, kita beli karetnya, nah terus kita jahit sendiri, kita bikin kayak pola apa aja gitu, banyak, kita jual satunya 2.000 atau satunya 3.000. Nah itu anak-anak ibu bisa melakukannya karena hanya modal skill menjahit, pasti sudah bisa menjahitkan. Nah gitu. Terus ada lagi nih, kita beli sendal jepit sepasang, terus kita beli kain flanel, kita beli lem, kita tempelkan, kita tutup. Nah jadi yang tadinya sendalnya ini hanya sendal jepit bisa kita ubah kualitasnya menjadi sendal yang bagus bermotif. Nah itu juga mendatangkan uang, biasanya itu dijual sekitar 15.000. Nah sendal jepitnya atau bisa juga dijual 20.000, tergantung ukuran sih sebenarnya. Nah, anak-anak ibu bisa melakukan hal seperti itu, bisa atau tidak? Bisa lah ya. Nah sekarang ibu mau menugaskan untuk tugas di rumah, buat suatu kerajinan yang tergolong kepada kegiatan perekonomian atau kegiatan usaha, yang dari hasil kegiatan itu, hasil karya itu bisa mendatangkan hasil perekonomian kepada kita. Coba dilakukan di rumah. Disediakan konsepnya di rumah, bahan-bahannya kita lakukan di pertemuan selanjutnya di sekolah. Nah, jadi seperti itu. Itu tugas di rumah. Nah, berarti sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya yaitu kegiatan peran perekonomian dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat, yaitu sebagai salah satu kegiatan dari masyarakat untuk mencapai tingkat kemakmuran. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai tingkat kemakmuran dalam kehidupan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan. Nah, jadi seperti itu. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada salah, ibu mohon maaf. Terlebih dan terkurangnya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.